Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febranto Barapsinggi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hidayat dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umam Makdir Rahman dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Girima dari kelas PTL 02 dari kelompok 3. Kebersihan dan keindahan lingkungan adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita. Mari kita lihat mengapa hal ini begitu penting dan bagaimana kita dapat berkontribusi. Mempertahankan kebersihan dan keindahan lingkungan berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan kita. Lingkungan yang bersih dan terawat dapat mengurangi risiko penyakit dan infeksi, serta meningkatkan kualitas udara yang kita hirup. Selain itu, keindahan lingkungan juga dapat memberikan efek positif pada kesejahteraan mental kita. Saat kita berada di sekitar alam yang indah, kita merasa lebih rileks, tenang, dan bahagia. Kebersihan dan keindahan lingkungan juga penting untuk kehidupan satwa dan keanekaragaman hayati. Lingkungan yang bersih dan terjaga memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi hewan dan tumbuhan untuk hidup dan berkembang biak. Keberagaman hayati adalah kekayaan alam yang harus kita lestarikan karena berkontribusi pada keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan planet kita. Setelah kita membahas tentang pentingnya mempertahankan kebersihan dan keindahan lingkungan, sekarang saatnya kita melihat beberapa solusi yang dapat kita terapkan dalam upaya kita menjaga lingkungan. Mari kita lihat beberapa solusi praktis yang dapat kita lakukan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa kita abaikan. Seperti juga, bumi kita adalah rumah bersama yang perlu kita rawat dengan baik agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sehari. Dalam kehidupan sehari-hari pun terdapat banyak kebiasaan dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kebersihan lingkungan. Dari kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, ataupun juga kita bisa menggunakan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Mari kita lihat beberapa poin yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan dengan cara yang lebih mudah dan berkelanjutan. Poin pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Agar lingkungan tetap bersih, penting bagi kita untuk membuang sampah di tempat yang seharusnya. Jangan membuang sampah sembarangan, tetapi memasukkannya ke tempat sampah atau recycle bin yang tersedia. Dengan cara ini, kita dapat mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga keindahan sekitar dari hal-hal yang kecil. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan masalah seperti air dan udara yang tercemar, penyebaran penyakit, dan kerusakan alam. Jadi, dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjaga kualitas lingkungan, mengurangi risiko sakit, dan melindungi hewan dan tumbuhan. Selain itu, penting juga untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
Misalkan sampah organik, kertas, plastik, logam, dan kaca. Dengan cara inilah kita bisa dengan mudah mendaur ulang sampah dan mengurangi jumlah sampah yang mencemar lingkungan. Jadi dengan melakukan hal sederhana di poin 1 ini, kita bisa turut serta menjaga lingkungan, maksudnya kebersihan lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari untuk kita dan generasi yang akan mendatang. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu daur ulang. Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sehari-hari, praktik daur ulang memiliki peran penting. Daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi produk yang baru yang dapat digunakan kembali. Ini melibatkan pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan kembali bahan-bahan yang bisa didaur ulang, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang memiliki beberapa manfaat. Pertama, dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau yang mencemar lingkungan. Dengan mengurangi jumlah sampah ini, kita juga turut membantu mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan menghemat ruang di tempat pembuangan akhir. Kedua, daur ulang membantu menghemat sumber daya alam. Dengan mendaur ulang bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, dan kaca, kita mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru. Proses pembuatan bahan baru dari bahan mentah seringkali memerlukan penggunaan energi yang lebih besar dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi. Jadi dengan mendaur ulang, kita dapat mengurangi penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Salah satu contoh praktik daur ulang yang efektif adalah mengubah sampah plastik menjadi paving block. Jadi, sampah plastik seperti botol minuman atau kantong plastik dapat kita olah menjadi bahan konstruksi yang digunakan untuk membuat paving block yang kaku dan tahan lama. Jadi proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan sampah plastik, pencucian, pengeringan, dan pengepresan plastik menjadi paving block. Setelah proses tersebut selesai, paving block daur ulang ini dapat digunakan untuk membangun jalanan, trotoar, ataupun area parkir yang ramah lingkungan. Mengubah sampah plastik menjadi paving block memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, daur ulang sampah plastik ini mengurangi jumlah sampah yang akhirnya mencemar lingkungan. Dengan menggunakan sampah plastik sebagai bahan baku, kita turut juga dalam mengurangi kebutuhan akan bahan mentah seperti batu bata ataupun beton. Kebersihan dan keindahan lingkungan juga penting untuk kehidupan satwa dan keanekaragaman hayati. Lingkungan yang bersih dan terjaga memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi hewan dan tumbuhan untuk hidup dan berkembang biak. Mempertahankan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah tanggung jawab bersama kita sebagai warga negara. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita, mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan. Setiap tindakan kita memiliki dampak yang nyata. Poin Pancasila yang berkaitan dengan mempertahankan kebersihan dan keindahan lingkungan. Jadi, poin Pancasila yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu poin kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pada poin ini menunjukkan prinsip penting menghormati hak-hak dan kesejahteraan semua makhluk hidup, termasuk alam dan lingkungan. Dalam konteks ini, mempertahankan kebersihan dan keindahan lingkungan adalah bentuk penghargaan dan keadilan terhadap hak-hak lingkungan itu sendiri. Melalui tindakan yang adil, kita harus mempertimbangkan kebutuhan alam, hewan, dan tumbuhan. Tanggung jawab kita sebagai manusia untuk Salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah penanganan sampah yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membuang sampah dengan benar. Tidak ada diskriminasi dalam pemahaman dan penerapan cara yang benar untuk membuang sampah. Kita harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan informasi.
yang diperlukan untuk mengelola sampah dengan baik. Ini melibatkan pemisahan dan daur ulang sampah yang tepat serta menghindari pembuangan sampah yang di tempat yang tidak pantas. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan adil bagi semua. Kesimpulan, memelihara kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan emosional. Lingkungan yang bersih dan indah menciptakan suasana yang nyaman dan bahagia bagi kita semua. Dalam kesimpulan ini, mempertahankan kebersihan dan keindahan lingkungan melibatkan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, kita melindungi kesehatan dan kesejahteraan kita, melestarikan sumber daya alam, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara yang beradab dan peduli terhadap kemanusiaan dan keberlanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berbuat baik untuk kebersihan dan keindahan lingkungan kita bersama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.